Selamat pagi Bu Dita. Ya, selamat pagi Pak Kade. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini agak kurang sehat sedikit ya, karena suaranya agak sedikit menghilang karena kondisi dan perubahan cuaca juga. Gimana kabar Pak Kade? Kabar saya sekarang baik. Mungkin tadi gini ya, karena cuaca panas Bu Dita ya, agak serak sedikit mungkin ya. Iya. Iya, tapi tidak masalah ya. Nah, ngomong-ngomong Bu Dita, apa nih yang akan kita bicarakan hari ini pada kesempatan ini? Saya ingin membicarakan mengenai rancangan pembelajaran yang sedang saya siapkan. Pada saat saya merancang pembelajaran ini, saya menemui beberapa kendala. Begitu Pak Kade. Nah, sebelum kita ke kendala Bu Dita ya, jadi nanti Bu Dita akan melaksanakan atau merancang pembelajaran akan dilaksanakan mungkin dalam waktu-waktu dekat ini berarti ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, materi apa yang Bu Dita pilih untuk merancang kegiatan pembelajaran sekarang itu? Saya ingin mengambil materi bahasa Indonesia ya Pak Kade ya, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi majas. Nah, tapi pada kelas 6 ini ada beberapa majas yang dibahas, yaitu ada 4. Yang pertama ada majas personifikasi, majas metafora, majas hiperbola, dan terakhir ada majas asosiasi Pak Kade. Oh, berarti materi tentang majas ya? Di kelas 6 Bu Dita ya? Iya, di kelas 6. Di kelas 6. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dita capai itu seperti apa saja? Tujuan pembelajarannya itu ada 2 Pak Kade. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam majas, dan yang kedua itu ada peserta didik dapat memahami penggunaan gaya bahasa majas dalam cerita. Ya, baik. Berarti tentang macam-macam majas gitu, kemudian siswa itu diharapkan nanti bisa di mana sih menggunakan majas ini kan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena berkaitan dengan gaya belajar, gaya bahasa. Gaya bahasa, gitu ya. Nah, dari tujuan tujuan pembelajaran yang Bu Dita sampaikan tadi, kira-kira area pengembangannya itu apa saja? Area pengembangan yang ingin saya lakukan pada pembelajaran ini itu ada pembelajaran berdiferensiasi Pak Kade. Pelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar anak-anak. Karena kita ketahui gaya belajar anak-anak itu beragam ya, tidak sama semuanya. Itu ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu tertarik dalam belajar, tidak merasa bosan, seperti itu Pak Kade. Ya, berarti nanti Bu Dita akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang ada berdiferensiasi konten gitu kan, diferensiasi proses, kemudian produk. Nah, dari 3 strategi berdiferensiasi itu Bu Dita lebih menekankan ke yang mana nih? Apakah semua atau mungkin salah satu dari 3-nya? Kalau tidak semua ya Pak Kade ya. Gitu ya. Di sini saya menerapkan berdiferensiasi lebih fokus pada proses dan produk juga. Dimana proses ini kan dikelompokkan berdasarkan gaya belajar anak-anak. Jadi itu berkaitan jadinya ke produk. Jadi berdasarkan gaya visual, ya produknya lain jadinya kinestetik. Begitu juga dengan kinestetik dan auditori. Iya, berarti Bu Dita ingin menekankan ke proses nih ya. Iya, prosesnya. Nanti menghasilkan produk juga diharapkan berdiferensiasi juga gitu ya. Atau berbeda-beda. Nah, dari area pengembangan itu kan, tadi Bu Dita ingin menyampaikan bahwa menerapkan pembelajaran atau merancang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah, strategi apa yang Bu Dita akan lakukan untuk mencapai hal tersebut? Untuk strateginya Pak Kade ya. Strategi yang ingin saya lakukan itu adalah menggunakan pembelajaran secara berkelompok Pak Kade. Tapi kelompok ini tetap dibentuk secara heterogen, tapi disesuaikan juga dengan gaya belajar anak-anak, seperti itu. Kemudian ada juga strategi lain, yaitu menggunakan media video dan media interaktif kuisis Pak Kade. Karena kita ketahui zaman sekarang tuh anak-anak sangat suka bermain gadget ya. Jadi saya ingin menggunakan aplikasi kuisis ini supaya
anak-anak itu belajarnya itu lebih senang, lebih happy, Iya. lebih aktif juga Pak Kadek. Dan di tengah-tengah pembelajaran itu saya juga menggunakan rigem-rigem gitu. Ya. Jadi biar di tengah-tengah ketika anak-anak mulai kurang fokus, jadi lebih bisa fokus lagi dengan mengajak anak-anak rigem gitu. Oh gitu ya. Jadi strateginya sudah lumayan banyak juga ya yang akan dipersiapkan ya. Jadi artinya untuk mencapai pembelajaran seperti itu, Bu Dita menggunakan pembelajaran berkelompok atau kooperatif dia. Iya, kooperatif. Tapi dengan memperhatikan juga gaya belajar anak-anak, kemudian juga tidak mengabaikan keberagamannya ya. Nah, seperti itu ada yang mungkin dari segi latar belakang agama seperti itu ya, juga kemudian ada jenis kelaminnya juga tetap juga diperhatikan ya. Nah, dan kemudian tadi saya tangkap kalau nggak salah nanti Bu Dita akan mengembangkan pembelajaran yang interaktif, kemudian ada kuisis seperti itu ya. Iya, ada kuisisnya juga Pak Kadek. Ya, seperti kita ketahui anak-anak itu suka sekali main gadget apalagi main games. Jadi supaya menyenangkan kita ajak anak-anaknya tuh bermain dan belajar gitu. Jadi anak-anak tuh dia bermain tapi tanpa dia sadari juga dia belajar seperti itu. Oh iya, betul. Ya, baik Bu Dita. Nah, jadi dari tadi kan sudah saya simak bahwa ada tujuan pembelajaran seperti itu, kemudian ada area pengembangan, ada strategi. Nah, saya ingin tahu nih kendala yang Bu Dita hadapi dalam perencanaan pembelajaran saat ini, seperti apa saja kendala-kendala yang mungkin Bu Dita hadapi. Kendala yang saya hadapi itu dari segi keaktifan siswa ya Pak Kadek ya. Kan karena anak-anak tuh kadang kita ajak belajar secara berkelompok nih. Tapi ada saja 1-2 orang siswa itu yang kurang aktif dia Pak Kadek. Dia kadang hanya melihat temannya ketika bekerja atau berdiskusi. Jadi hanya diam saja atau agak kurang fasih gitu lah. Dia tidak ikut gini berdiskusi gitu Kadek. Itu kendalanya Bu Dita ya. Ada lagi nggak kendala selain yang lain? itu saya ngerasa kurang di manajemen waktu Pak Kadek. Kayak kita misalkan nih sudah merencanakan oh kira-kira sini nih sudah cukup nih selesai nih pelajarannya. Tapi kadang ada beberapa hal yang nggak bisa kita handle ya Pak Kadek, kayak seperti siswa yang mengerjakan LKPD. Kalau kita memperkirakan mungkin 15 menit udah selesai nih kayak gitu. Tapi ternyata di waktu kita terapkan, dia bisa mengerjakan bisa 20 menit lebih bahkan kayak gitu. Itu kan sehingga mengurangi waktunya, sehingga kita kurangan waktu dalam mengajarnya. Gitu Pak Kadek. Iya, baik. Berarti ada kendala keaktifan siswa gitu ya. Itu kadang memang kalau di kerja kelompok gitu ya. Mungkin Bu Dita sudah mengamati dari pembelajaran sebelumnya gitu. Mungkin ada beberapa siswa yang masih tidak aktif gitu ya, masih pasif gitu ya dalam kegiatan. Dan juga ada tadi manajemen waktu ya. Nah, yang itu mungkin sering ya kita rasakan gitu ya. Ketika kita manajemen waktu itu inginnya pembelajaran itu selesai 2 jam pembelajaran gitu misalnya. Ternyata ya agak ngebut di belakangnya gitu biasanya. Biasanya setelah anak-anak mengerjakan LKPD itu setelah itu biasanya agak ngebut Kadek. Iya gitu ya. Nah, dari kendala-kendala itu, nah Bu Dita pastikan punya keinginan atau kondisi ideal itu. Bu Dita maunya pembelajaran seperti apa kondisi idealnya dari kendala-kendala yang dihadapi? Saya inginnya anak-anak itu bisa happy terutama dalam belajar happy. Kalau anak-anak happy, jadi dari awal sampai akhir pembelajaran tuh dia bisa ikut aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Jadi pemahamannya itu jadi lebih lama Pak Kadek seperti itu, lebih paham dengan konsep apa yang tadi kita pelajari, tentang apa yang kita pelajari saat itu, kayak gitu, Pak Kadek. Baik, itu kan dari siswa Bu Dita ya. Untuk terkait manajemen waktu nih, seperti apa yang ingin Ibu Dita capai kalau dari manajemen waktu nih? Kalau dari manajemen waktu, saya inginnya kalau bisa misalkan kita memperkirakannya 3 jam pelajaran mungkin. Kalau bisa kita mungkin anak-anak itu kita batasin mungkin waktu dalam mengerjakan lembar kerja peserta didiknya ya. Anak-anak mungkin kita dalam mengerjakan ini kita berikan waktu 10 menit, 15 menit gitu. Iya, berarti manajemen waktunya berarti kita
disiplinkan dari segi apa namanya setiap prosesnya itu ya, kita berikan waktu yang dikasih mualar gitu ya. Berarti seperti itu ya. Nah, dari kondisi ideal tersebut Bu Dita, jadi apa nih rencananya untuk kegiatan pembelajaran ini? Rencana aksi yang akan Bu Dita lakukan nih? Rencana aksi yang saya lakukan itu mungkin untuk meningkatkan keaktifan siswa. Dari awal pertama mungkin kita ajak siswanya untuk rigem dulu gitu. Mungkin habis itu di tengah-tengah pasti mereka udah mulai hilang fokus nih, mereka udah nggak aktif lagi, dia kayak ya mungkin bengong kayak gitu. Kita ajak lagi dia rigem kayak gitu. Rigem mungkin kita ajak dia sambil bergerak juga ya, rigem-rigem yang santai gitu. Kemudian ingin juga menerapkan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada apa rigem atau ice breaking ya? Ya, ice breaking. Jadi ada rigem atau ice breaking di awal, kemudian di sela-sela ketika anak-anak kita rasa sudah apa kayak bosan gitu ya. Nanti Bu Dita akan selipkan rigem atau ice breaking. Kemudian juga ada hal yang menarik nih, saya dengar tadi ada pemanfaatan teknologi ya. Ya. Di sini ada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi itu mungkin mengajak anak-anak menggunakan aplikasi Quizizz atau Levoxit itu biasanya juga pakai itu supaya kayak meningkatkan kayak bersaing nih jadinya kan. Kalau Quizizz itu kita kelihatan nih peringkat-peringkatnya Pak Kade, jadi kayak dia udah peringkat 1 nih, kita udah disalib nih biar lebih seru nih. Jadi aktif semua kayak gitu loh, jadi anak-anak tuh semua aktif, terlibat, antusias menarik gitu ya, ingin menerapkan apa memberikan hal yang terbaik gitu ya, motivasi diri juga kan gitu ya, ada persaingan di sananya. Nah, dari aksi nyata tersebut, nah kapan Bu Dita akan lakukan atau realisasikan dalam pembelajaran di kelas nih? Mungkin bisa minggu depan Pak Kade ya. Minggu depan ya. Karena kita juga harus mempersiapkan modul, medianya juga. Mungkin minggu depan hari Senin Pak Kade. Oh, hari Senin Bu Dita ya. Ya, supaya ada waktu ya untuk persiapkan juga. Gitu ya. Nah, dari rencana pembelajaran yang akan Bu Dita lakukan ini tentunya kan pasti ada komitmen yang tadi ya, agar bisa tercapai dengan baik kan, seperti itu Bu Dita ya. Nah, dukungan seperti apa nih yang bisa menurut Bu Dita menjaga komitmen ini untuk bisa dilaksanakan di pembelajaran seperti itu? Yang mendukung komitmennya Pak Kade ya? Mungkin itu yang pertama bisa dari diri sendiri dulu Pak Kade. Jadi kita tuh harus tetap berusaha dan semangat untuk memberikan yang terbaik gitu pada anak-anak, mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna gitu untuk anak-anak. Kemudian dari rekan sejawat juga Pak Kade, rekan sejawat teman-teman guru kita. Kan ketika mungkin kita menemukan solusi, menemukan masalah gitu, rekan-rekan sejawat kita bisa kita ajak sharing. Mungkin kita menemukan masalah, rekan sejawat kita mungkin ada solusi gitu untuk masalah yang kita hadapi. Nah, selain itu juga anak-anak Pak Kade ya, itu sangat mengaruhi nih, karena kita ketahui nih anak-anak di kelas 6 gaya belajarnya itu beragam, dari visual, auditori, kinestetik gitu. Tapi yang dominan di kelas 6 ini adalah gaya belajar kinestetiknya. Mungkin itu kira-kira yang membantu komitmen untuk terciptanya pelajaran yang seperti ini, yang menarik kayak gitu. Iya, berarti tentunya ada dari diri sendiri dulu ya, motivasi diri dulu bahwa pembelajaran ini optimis nih bakalan akan bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Kemudian ada juga dukungan dari teman sejawat gitu kan, yang terus memberikan motivasi, kemudian memberikan solusi mungkin dari apa yang masalah yang kita kendala-kendala gitu kan. Tentunya siswa nih ya. Jadi Bu Dita sudah mengetahui karakteristik siswanya itu seperti apa. Jadi rencananya itu disesuaikan dengan karakteristik anak-anak yang unik gitu ya. Yang unik. Dan kadang berbeda tiap anaknya ini Pak. Disesuaikan dengan kelasnya itu ya. Ya baik Bu Dita. Jadi dari apa yang kita sudah perbincangkan dari tadi gitu ya. Nah, kira-kira poin-poin penting atau hal yang menarik seperti apa yang
Bu Dita dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Hal yang saya dapatkan nih Pak Kade, itu jadi kita mengetahui hal-hal yang harus kita lakukan dalam merancang pembelajaran yang menarik ini untuk siswanya, baik dari segi kita merancang modulnya, medianya, area pengembangan yang ingin kita kembangkan ini. Kemudian ada juga kita memikirkan strategi apa yang kira-kira cocok, dan dari setelah kita merencanakan itu, kita juga bisa mengira-ngira masalah apa yang kira-kira yang akan kita temui dan solusinya terhadap masalah yang kira-kira kita ketemui gitu kan. Iya, berarti antisipatif ya. Jadi mengantisipasi ya. Jadi benar-benar memang rencana pembelajaran ini dipersiapkan dengan baik gitu Bu Dita ya. Jadi kita fokus kepada apa sih yang ingin kita kita capai di rencana itu gitu ya. Kemudian kira-kira kendala apa yang akan muncul gitu ya. Dan solusi apa yang akan kita lakukan seperti itu. Baik Bu Dita, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Jadi Bu Dita tadi setelah menyampaikan rancangan pembelajaran akan dipersiapkan untuk hari Senin ini Bu Dita ya. Hari Senin ini. Nah, nanti mudah-mudahan saya harapkan sesuai dengan komitmennya Bu Dita itu bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Nah, saya mohon izin nih nanti hari Senin akan menjadi observer di kegiatan pembelajarannya yang akan Bu Dita lakukan ya. Baik Bu Dita, sampai ketemu hari Senin ya di kegiatan pembelajaran yang akan Bu Dita laksanakan, yang mudah-mudahan nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ya. Terima kasih Bu Dita. Silakan Bu Dita. Terima kasih Pak Kade. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai belajar juga, biasanya kita melakukan kebiasaan apa? Nyanyi. Nah, sekarang karena hari Senin, kita akan menyanyikan lagu apa? Hari Merdeka. Nah, siapa yang mau maju untuk memimpin lagu Hari Merdeka? Angkat tangannya. Oh, ayah. 17 Agustus berdiri. 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia.
Timbal kenapa nak? Sakit. Kalau bagus? Sakit. Siapa lagi satu? Rangga. Rangga kenapa? Sakit. Berarti hari ini 3 orang yang tidak hadir ya. Jadi kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Ada semangat belum? Belum. Ada yang belum? Ada yang udah ya? Tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Ulang lagi sekali deh. Tepuk semangat. Nah, itu baru udah semangat ya. Nah, jadi kalau kalian udah semangat, berarti udah siap dong belajar hari ini? Buku-bukunya sudah dikeluarkan? Ada yang tidak membawa buku? Ada? Tidak? Ada semua bukunya. Nah, sekarang guru pengen kalian lihat dulu layarnya. Di sana ada gambar apa yang pertama nak? Es batu. Isi kalimat apa tuh? Hati beku seperti es. Pernahkah kalian mendengar kata atau kalimat hatiku beku seperti es? Tidak. Pernah? Oh, ada yang pernah, ada yang tidak. Menurut kalian hatiku beku seperti es, apakah hatinya tuh benar-benar beku menjadi es? Oh, istilah. Berarti yang hatiku beku seperti es itu berarti istilah. Apa arti sebenarnya? Menurut Jos? Tidak memiliki perasaan. Yang lain? Katanya hatiku beku seperti es itu dia tidak memiliki perasaan. Ada? Enggak? Kita potong dulu. Jadi benar ya, hatiku beku seperti es itu maksudnya orang itu memiliki perasaan yang tidak mudah tersentuh. Ya, kayak misalkan nonton film sedih nih, dia tuh nggak ikut sedih, nggak ikut nangis. Ada yang mudah tersentuh, ada yang nggak mudah tersentuh. Itulah namanya bisa dijuluki dengan hatinya dia beku seperti es. Ya. Nah, lanjut yang nomor 2. Itu ada kalimat apa itu nak? Daun kelapa melambai menantikan kehadirannya. Itu menurut kalian apakah daun kelapa itu bisa kayak gini? Dia bisa dada-dada kayak gini? Bisa. Apakah dia namanya melambai gini? Enggak. Nah, daun kelapa ini diibaratkan seolah-olah bisa mengikuti seperti manusia ya nggak? Dia kayak gini, seolah-olah bisa mengikuti kegiatan manusia yang melambai kayak gitu ya. Tapi apakah apa itu artinya daun kelapa itu melambai kehadiran orang yang dirindukan misalkan ya. Terus yang ini misalkan siapa ya? Raya adalah bintang kelas gitu misalkan. Istilah apa? Karena dia sama kedua. Jadi hari ini tuh kalian tahu nggak dari kalimat-kalimat yang Bu Guru tampilkan di sini? Hari ini kita belajar apa? Berbagai macam majas. Yang kedua, peserta didik dapat memahami penggunaan gaya bahasa majas dalam suatu cerita. Ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang majas, metafora, personifikasi, dan hiperbola. Majas merupakan ungkapan penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata kiasan. Dalam bahasa Indonesia dipaku, si jago merah artinya kobaran api. Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang digunakan untuk membandingkan benda tidak hidup seolah-olah memiliki sifat seperti manusia.
Mengalir deras artinya menangis terseduh-seduh. Mana? Majas. Ada berapa majas di videonya ini? Majas apa aja? Kasih sama kawan. Tadi majas metafora itu apa yang disampaikan, Nak? Apa? Apa? Iya, ada artinya majas dan contohnya. Oke. Kan tadi disebutkan 3 contoh majas metafora. Di antara ketiganya itu yang mana menurut kalian yang paling menarik? Metafora. Kalau apa lagi ya? Darah daging. Tahu? Oh, belum sampai sana. Kalau misalkan gulung ikan. Apa? Iya, bangkrut atau miskin ya. Itu adalah contoh majas metafora. Majas metafora itu adalah ketika membandingkan dua, nah, kayak kutu sama buku. Kutu itu beda nggak? Kutu apa? Hewan. Buku? Ya, benda. Ketika dia digabungkan, dia akan membentuk satu arti yang berbeda. Kutu hewan, buku ya benda. Ketika dia dijadikan satu kutu buku, dia akan membentuk arti apa? Suka membaca. Itu ya biasanya kalau ciri khas dari metafora. Kalau personifikasi apa tadi? Personifikasi. Sebuah benda mati bagaimana, Arya? Iya. Benda mati yang diibaratkan seolah-olah punya nyawa seperti manusia. Kayak tadi, daun kelapa melambai-lambai menanti kehadirannya. Siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh majas personifikasi? Angkat tangan. Anin, apa Anin? Gemuruh petir yang bersaut-saut seperti suara manusia. Oh, gemuruh petir yang bersaut-saut. Ya, apakah gemuruh petir itu bisa ngomong sambil bersaut-sautan? Apakah dia bisa ngomong? Oh, berarti benar jawabannya yang pertama. Intinya kalau personifikasi itu adalah sebuah benda mati yang diibaratkan seperti memiliki sifat manusia. Dia bisa berlari kayak jambeker, bisa bernyanyi dia? Nah, yang bisa bernyanyi itu siapa? Manusia. Iya, jadi jambeker benda mati itu diibaratkan seperti sifat manusia yang bisa bernyanyi. Kayak gitu. Paham? Paham. Selanjutnya ada majas apa lagi? Satu. Majas hiperbola. Majas ini biasanya digunakan pada saat apa? Atau bagaimana ungkapan pada majas hiperbola? Apa, Jos? Air matanya mengalir dengan deras. Air matanya mengalir dengan deras. Artinya apa, Jos? Airnya banyak. Oh, airnya banyak, air matanya banyak. Ya, itulah salah satu contoh majas hiperbola. Misalkan kayak tadi, kamarnya Satria berantakan seperti kapal pecah. Apakah ada kapal yang pecah di kamarnya Satria? Nggak ada ya. Itu diibaratkan ya. Bisa dipahami itu? Bisa. Kalau nanti Bu Guru minta kalian menyebutkan salah satu majas, bisa? Bisa? Yang kerasnya bisa atau tidak? Bisa. Kalau itu Bu Guru lanjut ke satu majas lagi ya. Halo, selamat datang di channel Melodiksi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis majas yang menarik tentunya, yaitu simile. Majas simile digunakan untuk membuat perbandingan atau perumpamaan antara dua hal yang berbeda. Dengan menggunakan perbandingan ini, kita dapat memahami dalam kalimat ini wajah seseorang dibandingkan dengan cahaya cerah dan kecerahan dan keindahan wajah tersebut. Tapi majasnya ini dia menggunakan kata hubung. Tahu kata hubung? Kayak seperti, bagaikan, kayak ini misalkan contoh majas. Senyumnya pasak, manis seperti gula, kayak gitu. Ya,
Manis nggak senyumnya pasal? Nah, penekanannya itu biar kalian manisnya seperti apa ya? Jangan manis seperti garam kayak gitu, nanti manis seperti gula kayak gitu ya. Oke? Paham? Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh atau memberikan contoh majas simili atau asosiasi ini? Siapa yang bisa? Oh, Yandi. Oke. Apa? Jos, tampan, bagaikan pangeran. Widih, Jos tampan bagaikan pangeran. Benar atau salah tuh? Iya, tepuk tangan dulu. Jos, berarti siapa yang setuju Jos tampan bagaikan pangeran? Berarti yang cowok-cowok aja bilang Jos tampan, nih ada yang nggak ada. Kan, ini lembar kerja peserta didik. Ya, berbandingkan dulu. Sebentar guru akan jelaskan cara pengisian. Nah, di depannya ini ada nama kelompoknya. Jadi kalian boleh isi dengan nama anggotanya ya. Boleh nama panggilan. Nama panggilan dan nomor absen. Sudah diisi dulu identitasnya di sini. Bagian depannya ya Santi. Ya. Ya, seberapa aja kalau ada 6. Nah, kalau ada 2 dipakai. Nama panggilan dan nomor absen. Misalkan di sini Jos. Si Jos nomor absen 18. Ya. Enggak usah. Yang tidak masuk tidak usah ditulis ya. Jika sudah, tujuan pembelajarannya ya. Jika sudah selesai membaca ini, kalian bisa lanjutkan. Di sini ada materi majas yang hampir sama dengan di video tadi ya. Oke? Ya. Aktivitas 1 ini adalah kalian membaca sebuah cerita. Kemudian kalian nanti tandai yang mana di dalam cerita ini yang termasuk majasnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Pak Nek adalah seorang penyanyi yang selalu banget dan selalu Itu termasuk majas sama dia. Hatinya patah nih, berbentuk keping. Hiperbola. Ya, hiperbola namanya. Ada goyang monster besar dan angin berdesing seperti suara bisikan jahat. Kita selalu ada untuk bumi. Ayah dan anak ini tak terpisahkan lagi. Salam.
suara bisikan jahat. Angin berdesir seperti suara bisikan jahat. Untuk majas apa nih? Untuk majas personifikasi. Angin berdesir seperti suara bisikan jahat. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada yang sama? Tidak. Oh, ada yang sama. Kelompoknya siapa? Kelompoknya kelompok apa? Kelompoknya Yadi dengan kelompoknya? Ya. Oh ya, oke. Kamu. Kamu ya, oke. Tadi benar jawabannya ya untuk nomor 1 itu personifikasi itu termasuk majas personifikasi ya. Kita pahami dulu. Yang kedua nih, Berdasarkan cerita tersebut, dapatkah kamu majas metafora yang terdapat dalam cerita? majas metafora. Aku adalah hujan bagi ladang kita dan engkau adalah bunga seperti jamunya. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada jawaban yang sama? Siapa yang sama? Semua sama metaforanya. Itu kelompoknya. Kelompok Kartini bagaimana? Tidak tulis. Sama? Beda. Kelompoknya sama? Oke. Dan ke aktivitas 2. Ya. Di aktivitas 2 dibaliknya. Ya, aktivitas 2 dibaliknya. Jadi masing-masing kelompok aktivitas keduanya itu berbeda ya. Ya, di sini Bu Guru ada yang sesuai dengan gaya belajarnya, ada yang membuat lagu, ada yang membuat mind mapping, dan ada juga yang memotong atau mencocokkan majas dengan menggunting. Ya, siapa di sini yang tadi diberikan yang mendapatkan lagu kelompoknya? Ya, yang mendapatkan gunting? Yang main mapping? Udah bisa langsung dibuat ya untuk aktivitas 2. Mendapatkan mind mapping, kelompok yang belajar dengan menggunakan membuat mind mapping. Di sini pada halaman terakhir aktivitas 2 kalian di sini membuat mind mapping tentang majas. Bisa dipahami? Bisa buat mind mapping tentang majas atau beta konsep kalau kalian tidak tahu mind mapping. Kemudian untuk kelompok yang ini boleh pinjam sebentar. Untuk yang mendapatkan lagu, boleh kalian tulis lirik lagunya di sini. Ya, jadi pahami. Dan Soekarno karena mendapat ini. Nanti kalian boleh gunting ini semuanya. Sudah digunting. Kalau sudah selesai, nanti tempellah di sini. Cocokkan dia kalimatnya, bunyi kalimat majasnya dengan kelompokannya, jenis-jenisnya. Ditempel menggunakan lem. Dipotong apa? Ya, bisa aja dikerjakan ya. 5 menit. Oke. Panas juga kamu kan aku sudah nulis Masuk aja siapa dia? Baca lagi. David, yang kain
Jadi tadi kelompoknya Sudirman ini kegiatannya itu adalah mencocokkan bunyi majas dengan jenisnya. Dia menggunting dan memotong, menggunting, memotong dan menempel ya. Ketiga, Anton adalah tulang punggung keluarga. Keempat, Andi adalah bintang kelas di sekolah. Terakhir, ayah membawa buah tangan sepulang dari Bali. Menggelegar. Ketiga, rumput berlari-lari tidur angin. Nanti mau ngomong, ada yang mau ngomong, ya presentasinya nanti diperbaiki lagi. Tapi sudah bagus, oke? Hanya saja masih ada yang malu-malu, presentasinya masih isi ketawa-ketawanya sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Nanti ke depannya biar lebih serius lagi dan bisa berbicara di depan. Nggak usah malu-malu ya. Kan kalian sama teman aja dari kelas 1 sampai kelas 6 ngapain malu ya? Oke? Nah, jadi hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang majas. Majas apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan satu orang? Ya, Anin. Majas metafora, majas hiperbola, majas asosiasi, sama majas personifikasi. Ada yang ingin ditanyakan dan sudah dipahami semuanya. Sekarang kalian boleh keluarkan dulu HP. Nice. Karena kita akan laksanakan. Yang belum nanti kita Oke. Bisa dijawab ya. Silakan kuisis. Sudah semua ikut melaksanakan kuisis ya. Sekarang guru nanya, dari semua kegiatan pembelajaran hari ini, yang mana kegiatan yang paling kalian sukai? Yang mana? Kuisisnya. Bermain ya sama. Nanti semua suka belajar kuisis nih. Kegiatan yang lain? Tidak. Lebih suka ini? Ya. Berarti, nah, untuk pertemuan kali ini bisa ditaruh dulu HP-nya nak ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang catatan perjalanan. Oke? Ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Jika tidak, mari kita tutup dengan doa. Kita memimpin doa. Ya, juara. Oke. Aduh, juara. Berdoa selesai. Teman-teman, mari kita menikmati lampu daerah. Satu, dua, tiga. Meong, meong, adinda bikuli, bikul
Selamat pagi Bu Dita. Iya, selamat pagi Pak Kadek. Selamat pagi juga Ibu Pepe, Ibu Fatma yang sudah mendampingi hari ini dalam kegiatan pasca observasi ya. Nah, Bu Dita gimana kabarnya? Kabar saya hari ini baik Pak Kadek. Bagaimana dengan Pak Kadek? Ya, sekarang baik juga Bu Dita, sehat ya. Iya. Nah, pada pertemuan kita hari ini Bu Dita, setelah observasi pembelajaran dilakukan ya, maka kita akan berbincang-bincang terkait dengan kegiatan pasca observasi ya. Nah, sebelum itu mungkin pada kegiatan observasi Bu Dita ya, kita sudah Bu Dita sudah melaksanakan pembelajaran dan saya juga itu sebagai observer dalam pembelajaran tersebut gitu ya. Nah, yang pertama yang saya ingin tanyakan Bu Dita, bagaimana perasaan Bu Dita setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada saat kegiatan observasi? Yang pasti perasaannya lega ya Pak Kadek ya, karena udah terlewati untuk pelaksanaan pembelajarannya itu. Lega Bu Dita ya. Lega. Mungkin awalnya juga ada gitu. Iya, gitu. Iya. Nah, sekarang sudah lega. Nah, dari apa yang sudah dilakukan ketika observasi pembelajaran yang sudah minggu lalu kita lakukan gitu ya, atau Bu Dita lakukan. Nah, pencapaian atau area pengembangan yang seperti apa yang Bu Dita lakukan dan bagaimana strategi-strategi yang Bu Dita lakukan untuk mencapai hal tersebut gitu. Oh ya, untuk pencapaian area pengembangan pada saat pembelajaran sebelumnya itu sudah tercapai ya Pak Kadek ya, tapi hanya ada beberapa kekurangan gitu Pak Kadek. Seperti kayak kita lihat karena kita area pengembangannya pembelajaran berdiferensiasi, kita jadi memerlukan waktu yang lumayan atau cukup banyak untuk pelaksanaan pembelajarannya itu Pak Kadek. Karena kita kan mengelompokkannya berdasarkan gaya belajarnya nih. Jadi pada saat pelaksanaannya, prosesnya dan nanti anak-anak presentasinya itu lumayan menghabiskan waktu gitu Pak Kadek. Karena kita kan presentasinya berdasarkan masing-masing gaya belajarnya, kelompoknya gitu. Selain itu, pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa itu sudah tercapai Pak Kadek, karena pada saat pembelajarannya itu kita juga menggunakan teknologi di mana anak-anak itu menggunakan gawai dan menggunakan aplikasi Quizzes. Ya, jadi anak-anak itu semua terlibat langsung dalam permainan Quizzes itu juga Pak Kadek. Jadi kan dia senang karena istilahnya kayak bermain sambil belajar seperti itu. Baik Bu Dita, berarti area pengembangannya kan berfokus pada gini ya, apa namanya, pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasinya yang Bu Dita tekankan ketika itu ya. Nah, dari apa yang Bu Dita katakan tadi, selain manajemen waktu gitu ya, apa kira-kira kekurangan yang ada dalam pembelajaran yang Bu Dita lakukan ketika observasi? Selain itu ada pada saat gini, pelaksanaan kegiatannya ada satu kegiatan yang saya lupa laksanakan gitu Pak Kadek. Gitu. Pada saat kita sudah merancang modul ajarnya, ini kan kita sudah merencanakan per kegiatannya. Nah, pada saat pelaksanaan pembelajarannya itu ada satu kegiatan yang saya lupa laksanakan. Setelah selesai baru saya ingat, oh iya, kegiatan pembelajaran ini saya belum laksanakan. Seperti itu. Kemudian manajemen waktu juga itu yang saya kurang. Nah, tadi kan ada suatu kegiatan yang dilupakan gitu Bu Dita ya. Nah, gimana caranya Bu Dita menyikapi hal tersebut ketika itu terjadi gitu? Ketika pada saat pelaksanaannya itu saya tukar jadinya Pak Kadek kegiatan pembelajarannya. Di inti pembelajarannya itu saya mungkin anak-anak suruh gini dulu, baru saya suruh membacanya kayak gitu. Jadi saya tukar. Sudah gitu. Bisa diatasi ya dengan baik berarti. Ditukar. Walaupun ditukar sedikit gitu ya. Tapi sebenarnya sepertinya tidak boleh ya Pak Kadek ya kalau ditukar itu. Iya. Mungkin karena kita kasihkan
Nah, sehingga lupa satu Iya, tahapan iya, gitu ya, tahapan. lupa satu tahapan, Heeh. tapi sudah bisa Bu Dita tangani dengan baik, itu Iya, sudah luar pada biasa sekali ya. Nah, tadi kan kekurangannya Bu Dita ya, dari hasil observasi, kemudian dari hasil pembelajaran yang Bu Dita lakukan itu, tentunya pasti kan ada kelebihan-kelebihannya ya. Iya, Nah, apa saja kelebihan yang Ibu Dita rasakan ketika melaksanakan pembelajaran tersebut? kelebihannya itu yang paling saya rasakan itu pada saat anak-anak setelah belajar itu kita main kuis Pak Kade. Di sana anak-anak itu sangat happy ketika belajar dan semua ikut terlibat langsung, dan kalau kuis itu kan ada peringkat-peringkatnya tuh kita lihatkan di layar siapa yang saling salip-salipan tuh. Dia jadi merasa senang ketika belajar. Selain itu pada saat di tengah-tengah pembelajaran kita ketahui kadang bahasa Indonesia anak-anak mungkin di tengah-tengah pelajaran merasa bosan gitu. Saya terapkan ice breaking kepada anak-anak. Mungkin kayak main aram sam-sam kayak gitu di tengah-tengah. Jadi anak-anak tuh ikut bergerak juga gitu. Iya, betul. Nah, tadi kan pembelajaran yang menyenangkan itu berarti sudah tercapai gitu, Bu Dita ya, dari kelebihan yang Bu Dita sampaikan tadi bahwa ada kuisis gitu ya, mungkin yang memacu motivasi dari siswa itu kan, sehingga dia tertarik kan seperti itu ya, yang Bu Dita sampaikan. Nah, kemudian ada ice breaking di sela-sela itu ya. Ya, kemudian, nah kalau dari segi kan tadi ada area pengembangan, kalau pembelajaran yang aktif gitu ya, menyenangkan gitu ya. Kalau dari segi pembelajaran diferensiasinya, kira-kira kelebihannya di bagian mana? Kelebihannya jadinya anak-anak itu lebih bisa dia mengembangkan potensinya sesuai dengan gaya belajarnya. Karena pada saat pelaksanaan pembelajarannya kita memang dia kelompokkan secara heterogen dari agama, jenis kelamin, suku, tapi kita samakan dia berdasarkan gaya belajarnya. Jadi anak-anak itu lebih mudah. Oh, saya belajarnya kinestetik. Oh, kita sambil menggunting, menempel. Jadi anak-anak itu tetap happy juga dia dan lebih paham juga karena sesuai dengan gaya belajarnya. Gitu. Berarti sudah terlihat Bu Dita ya. Jadi adanya diferensiasi baik itu proses kemudian produk seperti itu ya. Jadi Bu Dita sudah mengelompokkan siswa itu berdasarkan gaya belajar juga, tapi tidak melupakan heterogen tadi ya, keberagamannya. Ya, luar biasa sekali Bu Dita. Nah, dari hasil yang saya amati juga ketika menjadi observer di kegiatan pembelajaran yang Bu Dita lakukan. Nah, di sana memang saya melihat seperti yang Bu Dita katakan tadi, untuk diferensiasinya itu sudah terlihat ya. Kemudian antusias anak-anak juga sangat bagus ya, karena mungkin mereka itu merasa senang ketika pembelajaran kan seperti itu ya. Nah, jadi dari semua itu, bagaimana rencana tindak lanjut yang Bu Dita akan lakukan di pembelajaran berikutnya mungkin gitu ya, untuk hal tersebut? Gimana tindak lanjut? Tindak lanjutnya mungkin untuk kedepannya di pertemuan selanjutnya supaya tidak lupa nih tahapan kegiatannya itu mungkin saya akan karena saya menggunakan media PowerPoint ya Pak Kade ya, mungkin saya akan menuliskan inti-inti kegiatannya di setiap slide-nya sehingga tidak lupa kayak seperti sebelumnya begitu Pak Kade ya. Jadi misalkan slide ini kita anak-anak akan berdiskusi, kita membagikan LKPD, habis itu anak-anak langsung bisa berdiskusi kayak gitu Pak Kade. Jadi kita menuliskan tahapannya itu beberapa di slide pada PowerPoint. Berarti itu sangat membantu ya untuk Bu Dita berarti ya. Jadi ada slide yang on time terus di sana gitu ya. Jadi setiap diklik kita lupa, berarti sudah ada tulisannya gitu sekarang gitu ya. Gitu. Oh iya, itu tindak lanjutnya. Itu untuk manajemen waktunya Bu Dita ya. Itu ya. Kalau untuk yang lainnya ada kira-kira? Selain itu kan tadi saya bilang kurang juga pada manajemen waktu ya Pak Kade. Mungkin pada saat terutama anak-anak ketika berdiskusi atau mengerjakan LKPD-nya itu memecahkan masalahnya itu kadang waktu anak-anak tuh molor di sana tidak sesuai dengan
yang kita persiapkan atau perkirakan. Jadi kita terus mengingatkan anak-anak, waktunya tinggal beberapa menit lagi ya, atau 5 menit lagi ya. Kita memetakan waktu untuk setiap proses pembelajarannya. Iya, kayak gitu. berarti lebih mendisiplinkan dengan waktu dari setiap tahapan itu ya. Ya. Baik Bu Dita. Nah, luar biasa sekali Bu Dita sudah menyampaikan tadi refleksi tentang kegiatan pembelajaran ya. Pembelajaran yang sudah dilakukan ketika observasi waktu ini, kemudian ada rencana tindak lanjut. Nah, dari rencana tindak lanjut tersebut Bu Dita, kira-kira kapan nih akan bisa dilakukan seperti itu ya? Kapan Bu Dita akan melaksanakan rencana tersebut seperti itu? Mungkin kira-kira pada pelajaran bahasa Indonesia pertemuan selanjutnya Pak Kade. Jadi biar tidak terlanjur terus beberapa gininya lupa gitu. Jadi saya akan menerapkannya ketika pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan berikutnya dan juga pelajaran-pelajaran yang lain Pak Kade. Gitu ya. Yang menjadi catatan berarti bukan untuk pelajaran bahasa Indonesia aja berarti Bu Dita ya. Jadi untuk semua mata pelajaran gitu ya yang Bu Dita ajar tentunya. Berarti itu akan dilakukan seperti itu ya. Tidak menunggu harus tahun ajaran baru. Tidak harus menunggu 1 bulan. Nanti kelamaan gitu, gitu ya. Ya, luar biasa sekali Bu Dita. Jadi dari bincang-bincang kita hari ini jadi tentang kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan. Apa nih kesimpulan yang Bu Dita bisa dapatkan dalam perbincangan kita hari ini? Kesimpulan yang bisa saya dapatkan itu, jadi saya mengetahui Pak Kade kekurangan, di mana kekurangan saya saat pelaksanaan pembelajarannya dilakukan dan bagaimana juga solusinya untuk menanggapi atau untuk menemukan solusi dari masalah yang kita alami gitu. Dan kita kan juga bisa mengetahui kelebihannya dan tetap mempertahankan kelebihannya itu atau mungkin ditingkatkan seperti itu Pak Kade. Ya, luar biasa sekali Bu Dita. Nah, Bu Dita sudah menyimpulkan dari perbincangan kita hari ini tentang kegiatan pasca observasi. Terima kasih atas waktunya nih Bu Dita ya. Sama-sama, Pak sudah Kade. menyempatkan waktu dari kegiatan rancangan waktu ini ya. Kemudian pra observasi hingga hari ini pasca observasi. Baik, demikian dulu Bu Dita untuk kegiatan pasca observasinya. Nah, sekarang saya berikan waktu untuk Ibu pengajar praktek yaitu Ibu Fatma untuk memberikan umpan balik tentang kegiatan pasca observasi yang dilakukan hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Kade, Ibu menyampaikan umpan balik ya dari hasil percakapan coaching ya pasca observasi. Tadi sudah sangat bagus ya, dari segi prinsip coaching itu memang kebanyakan sudah masuk, misalnya seperti prinsip kemitraan ya. Jadi di antara coach dan coach tidak ada saling menggurui gitu ya, tidak ada terlalu memberikan nasihat, jadi adanya sejajar, jadi antara coach dan coach itu merasa disejajarkan. Kemudian dari segi proses kreatif ya, di sana tadi saya lihat sudah ada percakapan 2 arah ya, tidak Ibu aja yang berbicara sebagai coach dan juga Pak Kade sebagai coach, itu tidak ada. Jadi sudah 2 arah dan yang lebih banyak berbicara adalah rekan Pak Kade yang menjadi coach. Kemudian untuk Pak Kade juga sudah berusaha menyimak dan mungkin mengulang kembali perkataan dari coach. Kemudian pertanyaan yang digunakan juga bersifat menggali, tidak ada pertanyaan yang pasif gitu ya, tidak gitu aja. Kemudian yang terakhir adalah Pak Kade sudah berusaha memaksimalkan potensi coach dengan adanya rencana tindak lanjut yang keluar dari coach tersebut, dan juga coach bisa menyimpulkan apa dan kapan rencana tindak lanjut itu akan dilaksanakan. Seperti itu ya Pak Kade ya. Mudah-mudahan ke depannya ya kita bisa melaksanakan pra, kemudian observasi dan juga pasca setiap hari mungkin setiap kita pembelajaran gitu ya. Jadi bisa konsisten seperti itu.
Terima Nggih. kasih, semoga sukses. Nggih. Nggih.